Yo ngaji yo paham yo ikhlas. Ilmune barokah dunya akhirat. Kan barokah ning akhirat sing ape mbok ulang sapa? Panen. Berlebihan ngono ndongone cara berlebihan. Pokoke ngaji yo ngaji wae apa? Seneng ilmune pangeran. Itu aneh-aneh, soalnya hubungan dengan pangeran itu sampai kita ngalami wa yuqallilu indaka dzatal yamin wa yubsiru indaka dzatas shimal. Nah, was-was memprovokasi kamu gitu tujuannya liyak bila supaya mindah apa was-was bika ing sira kowe dipindah an husnudzoni saking rasa husnudzon billahi lan Allah wa rasuli kowe dipindah ila suidzoni maring akhire buruk sangka billahi wa rasuli. Terus niki clear ya? Yakin? Yakin ya, saya pinter. Penting ngaji, penting rapi kok. Engko bulet lah ya. Sementing kiai engko di PHK lah. Piye-piye wis tahu? Tahu ngomong diperdengarkan sekian orang. Tahu disebut sahibul fadilah. Paling enggak kan misalnya suatu saat jatuh. Kowe tahu disebut sahibul fadilah tahu. Aku tahu. Mana nak tahu jadi mubalek 10 tahun. Bariku misalnya jatuh. Lumayan tahu enggak? Lumayan. Wabil khusus aja. No. Enggak, tapi nak urusan pidato ini betul penting. Penting masalah sujud. Kalau jadi pernah mubalek ke mendak itu tidak penting lah. Itu kan masalah sosial. Tapi kalau sujud itu saya enggak bisa bayangkan ketemu Allah ora tahu. Kayak sampeyan. Ketemu Allah ora tahu ngapalo Quran karena kita tetap ngapalo lagu. Apa meneh ngapalo harga beras. Lho coba sebodoh-bodohnya orang Indonesia itu hafalannya itu lebih dari 30 juz Quran. Coba orang paling bodoh tanya harga semen sekarang pasti tahu. Untuk yang mau bangun. Dengan apa belanja Lombok, PJ. Itu kalau jumlah hafalan orang itu lebih Quran. Oh lebih. Nak sing nakal jumlah kampung iki ayu piro roh. Nak sing dudo apal rondo sing kawasan kene. Corona. Artinya hafalannya banyak enggak? Banyak. Kayak toha mubalek tanggal piro. Apal. Nak mulut recep oke ya. Nak sepi wae. Buatan enten sepi ini. Sangat hafal. Sangat hafal. Kulo niku sudah ngindari pidato kecuali pernah sepuh. Ternyata pernah sepuh wakil, ora entek-entek. Repot. Sebelum pernah sepuh iku akeh. Repot. Aku wis menahan nek sing ora pernah sepuh ora gelem. Anggep ae sakake kowe ya. Iki ora paham. Maksud ya. Jadi kula suwun sanget ya mergo Quran sering ngendikan wis pokoke balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Mulane kula sangat sadili, bukan sadili saja sangat-sangat sadili. Cara Quran dawuh kan balillah fa'bud ya sudah. Nah wis nyembah pangeran wa kum minasyakirin. Wis terus syukur ya ora usah. Karena kalau kamu pertanyaannya diterima apa ndak pasti ganggu syukur Anda, tak jamin. Kamu setelah sholat kok terpikirkan diterima ndak pasti ganggu syukur kamu. Tapi kalau kamu langsung syukur bar sholat alhamdulillah bar sholat. Ya sudah ayatnya balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sudah setelahnya mbak Allah terus syukur. Mau bar nglamar terus syukur. Ya syukur lanang tenan. Terus ditolak gak stres yo lanang tenan. Ndak semua orang bisa ngelola kekecewaan. Gak semua orang bisa ngelola apa? Hebat gak? Soalnya keren itu. Madzhab Syadili wae keren. Yo, fahdar mongko wedya sira hadal baba ilah bab faqat ukhidha. Mongko teman-teman dan alap minggu sange iki sapa kasiron wong akeh minasuhat sange ahli zuhud wal ubat sange ahli ibadah. Wa alul jiddi lan wong sing banget tenanan ibadah wal istihad. Jadi ini gawe niki mon komentare sareh, komentare Ibnu Abbad, komentare Sarah Hikam. Kamu harus hati-hati. Banyak orang yang zuhud, yang ahli ibadah, yang ibadahnya serius tapi tergelincir karena enggak mudah syukur. Karena dia tadi ibadahnya serius, salatnya serius, kemudian saking seriusnya ingin salatnya diterima dan sempurna dari riya, sempurna dari kesalahan. Karena memaksa sempurna ini akhirnya enggak pernah nyaman dengan ibadah yang dilakukan.
Jadi akhirnya ora tau ngregani pangeran ngekeki hidayat sholat. Mane komentar beliau faqat ukhidha minhu katsirun minaz-zuhad wal 'ubbat wa ahlul jiddi wal ijtihad. Jadi justru yang tergelincir ini adalah orang yang sangat serius beribadah. Gue kan gak tahu tergelincir. Cuma ya ora roh nak makome kan lagi tak warai saiki. Kudu matur nuwun, awas gak matur nuwun. Roma lagi saiki to? Iya, terlalu ya. Terlalu. Ilmu sepenting ini kok tahunya baru tanggal 3 bulan Maret 2020. Umur sekitar tahun. Lah ya ilmu sepenting ini kok baru tahu tanggal 3 bulan 3 2020. Umur ya wes? Saya ketahui. Allah karim. Sugeng kok disepuro. Kebablas ya. Ilmu sepenting ini kok duwe ora pati penting kowe roh mulai cilik. Tapi ilmu sepenting ini ngerti ning ngenteni. Saya ketahun ngerti ning ngenteni diulang. Duwe ora diulang lah. Ya fadar mongko wedya sira hadal baba faqat ukhidha min katsir min aswatul ubat wa ahli jiddi wal istiyad. Walidzalika lan krana riki kala sithik apa anta jidda ento metu isira azzaida sing zuhud wal aqidah ila makmudan kecuali susah hasinan terus susah. Mulane wong ahli ibadah, ahli zuhud itu susah. Mergo cara berpikir ingin ideal. Paham ya? Cara berpikir ingin ideal. Karena ideal itu dia tersiksa tadi. Misalnya bar tahajud, tahajudku wis sempurna ta urung. Aku mau kok ijek eling duwe, eling bojo. Akhirnya nyesal terhadap tahajudnya karena tidak ideal. Sementara dia lupa harus mensyukuri banyak orang yang sekarang bangun demi melakukan maksiat. Saya bangun ditakdir mengatakan Allahu Akbar kabira terus saya sujud. Lupa mensyukuri sisi itu. Paham ini cara berpikir apa? Madzhab apa? Syadzili. Makanya walidzalika qalla anta jita zahid wal abid ila makmudan hazina li annahu alima anna wa ta'ala talibu bil ubudiyah. Karena sak temne zahid iku alima ngerti sapa zahid anna wa ing satune wa ta'ala iku talibu. Iku zat sing golek idene bil ubudiyah. Wa hamalahu a'ba'aha wa alzamahu ma asfaqat wa alzamal wa hamalan beban sapa Allah ing zaid abah ing berat-berat ubudiyah wa alzamahu lan wajibna sapa Allah. Ini cara berpikir zahid hu ing zahid ma ing perkara asfaqat kang ora kuat apa as-samawati wal ardi wal jibal min hamli saking gawa emas. Tapi ini berpikirnya zahid. Dia cara berpikir saya ini harus serius, saya ini harus benar karena Allah mengharuskan saya benar. Itu cara berpikir dia. Tapi cara berpikir orang arif enggak. Allah kasihan ke saya. Allah melihat saya sebagai hambanya. Karena Allah melihat saya sebagai hambanya, maka Allah menganugerahkan saya yang sujud sebagai bentuk implementasi kestatusan ibadah. Kan terus ringan. Allah alladzi asjadana. Allah adalah zat yang membuat kita sujud. Allah alladzi a'tona as-sauma a'tona az-zakat. Allah alladzi hadana ila zakat wa ila shalat wa kadza wa kadza. Jadi kalau orang abid zahid enggak? Saya ini sudah sholat. Apa artinya sholat kalau di situ tidak ingat Allah? Lu wong kok ora roh artine? Akhirnya dia repot. Paham ya? Terus ini madzhab Syafi'i. Dan madzhab Syafi'i itu inginnya orang itu enggak pernah menyesali sesuatu yang jadi statusnya orang itu. Orang itu status permanennya kan ubudiyah, kehambaan terhadap Allah. Dan itu ditandai dengan sujud. Terus layak enggak orang menyesali sujud? Seperti kita makan, pernah enggak ada orang nyesal makan? Aku nyesal makan, tapi akhirnya tak isengno kan enggak ada. Terus saya ngomong nyapu nyesal, Mas. Engko ya rusone apa? Kan tidak ada yang seperti itu. Lewong nyapu ora tau nyesal, padahal kok irusa meneh. Mangan kok akhirnya yo dising ora tau. Lho saiki kok nyesal tau. Ora orang geblek. Yo mareni yo. Tobat yo. Ayo muni tobat. Sudah murid iso ngene iki. Lah aku ora oleh nyesal. Go zaman akhir kok ono ngaji ku hebat. Sing nyora aku gaya ajaran ngene terus nyesali di murid kowe ora oleh. Pira-pira zaman akhir ono murid. Wah ya repot iku. Senjata makan tua. Jadi aku ora oleh nyesali di murid ra paham iku. Pira-pira. Ya coba kalau kamu ingat saat ini banyak orang datang ke tempat maksiat. Kemudian banyak orang yang sekarang datang ke tempat ngaji. Kok disesali apanya? Yang menyesali pasti membayangkan inginnya ya datang, ya sopan, ya ikhlas, ya paham. Nah diterusno ya sing rohake guru atau repot kabeh. Wak maklar ngono barang. Coba semua ketidaknyamanan mesti bayangno dia. Bebek bojo ya.
Bayangno kowe lunga bojomu tangi gak not itu kan dia. Iya. Oh, krungu kabar ra minggat ora mulai. Buka lawang lu cek nang omah to. Normalnya bojomu kan mulai. Dengan keadaan seperti ini normalnya kan Mulai. oh iya. Nang cek mau kon gawe teh teko kon godhong banyu gua adus, molak-malik dikebyurno. Ora usah ngono, wis pokoke pira-pira aja ono. Ning kamar. Dadi delok kabar aja ono. Kowe nak ngono gampang syukur ya. Ya nak bayangno teko disambu, wis gak arah terjadi. Paling nganten anyar tok pirang wulan ya. Pira, Mas? Seminggu. Sakit banget asli. Nah kowe ya, bojomu seneng kowe pirang dino? Ana sawulan. Sithik yo. Pira menit kowe? 15. Oh sithik-sithik. Oh sithik-sithik masa bulan madu ini. Terus kata aku. Mulai ndek cek urip Ora mulai. Walidalika qala ya dadi niku cara pikire Zaid. Terus kula terusno. Fa'ayana mongko tenanan sapa azzuhatu sikolama atau saklama sikolama ing babe perkara kumilu walam fudila syudilut fil hamilan iki. Walam yan fudu kula puncutat-puncutan wektune mon niki meh telas kula. Walanyan fudu lan ora nerus apa pandangane zuhad ila syudilut fil hamil maring nyekseni sifat aluse zat sing nanggungna iku lil aqal an ibadi al mutawakkilina alaihi. Jadi gini, orang zahid Mas, itu cara berpikir kan dia ibadah kepada Allah. Sehingga merasa dituntut oleh Allah untuk ibadah ini Tapi kalau orang al-arif billah dalam ilmu tasawuf, al-arif itu di atas zahid. Ya. Kalau pandangan al-arif bilang enggak, Allah memerintahkan saya sujud. Allah itu pasti konsekuen, kalau memerintahkan pasti memberi kemudahan. Kalau seorang manusia saja kan enggak mungkin ngongkon cacilik ngangkat truk. Ngongkon kowe kan enggak mungkin aku utang Tuhan sak miliar. Wong kelar iso mangan wis seneng. Artinya kita manusia saja kalau menyuruh diukur. Masa Allah dat sing bijak nyuruh gak diukur. Artinya ketika Allah menyuruh kita sujud pasti sudah diukur kemampuan kita sujud itu ndak ra wis ngono iku. Nah, terus kita mensyukuri nikmat Allah seperti itu. Engkau ya Allah a'rafu bina, arhamu bina min anfusina. Engkau al-latif. Nah, kalau kita melihat Allah menyuruh sujud, pasti Allah tahu kelemahan kita dalam sujud itu railing Allah, ilingi jaluk dulu. Allah tahu maklumi itu semua. Macam potongan-potongan. Tapi piro-piro sing dijalui ya kok Allah ora gunung kawi. Ya makome ngono. Lumayan ya. Lah ya melane walam yanfudhu sebutin takbir walam yanfudhu ila syuhudil lutfil hamil lil athqal an ibadihi al mutawakkilina alaihi. Jadi orang-orang zuhud itu pandangannya tidak tembus bahwa Allah yang mewajibkan sujud adalah zat sing latif, zat sing rahman rahim bagi mereka sing tawakkal. Karena orang zuhud itu memaksakan benar, falidzalika lazimahum apa al-kamatu susah wastala alaihim al-hazanu susah atau al-husnu susah. Bacanya sama ya, khazanan atau husnan di Quran sama-sama dipakai ya. Apa khazanan Allah yajidu mayun fikun. Terus sing sitok minal husni apa? Minal husni sama-sama dipakai. Jadi ada khazan, ada apa? Nah, wa ahlul ma'rifati ta wong sing ma'rifat ning Allah taala billahi wa alimu annahum khumilu minat taklif amron adziman to hamalu minat taklif amron adziman sami ya diwaca khumilu berarti di. Nah, ketika berat mereka tahu kelemahan mereka an hamli wal qiyam bihi matawakkalu ila anfusihim. Mereka merasa berat kalau mereka melihat diri mereka sendiri. Akhirnya merasa berat, merasa lemah wa khulqal insanu dhaifa. Terus wa alimu annahum idza raja'u ila Allah hamala anhum ma hamalahum. Ketika merasa kita lemah, maka kita kembali ke Allah dan ketika kembali ke Allah, Allah sendiri yang menanggung beratnya kita. Akhirnya wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Faraja'u mongko bali sapa ahlul ma'rifat ilahi maring Allah bisidqil laja'i kelawan benere apa sungkeman fahamala anhum al-asqala maka Allah yang menanggung keberatan mereka. Fasaru ilallah mahmulin apa fasaru ilallah mahmulin. Fasaru mongko berjalan sapa ahlul ma'rifat ilallah menuju Allah mahmulina hale ditanggung kabeh malah ditumpakno fi mahiffatil minan ing fi mahiffatil minan ing dalam peparing-peparing sing kaya peparing minan. Maksudnya
mereka karena tawakal ning Allah menuju Allah itu ditumpakno bis, ditumpakno pesawat. Kon tengok-tengok mergo wis pasrah Allah, maka Allah sing tanggung jawab. Dadi dhek ora perlu repot-repot, mahmulin ora hamilin tapi mahmulin. Ya, taruhu alaihim kang dadi jembar alaihim nafahatul lutfi apa sembribite binafahat wonten bae. Taruhu alaihim kang berangkatno apa ikilah mahrifatul minan alaihim binafahatil lutfi kelawan sembribite peparing aluse Allah. Jadi kamane kalau kita tahu lemah, maka kita tawakal kepada Allah. Baru kayak tawakal dicukupi Allah. Nah, dicukupi Allah ya sudah kita menuju Allah, ditanggung Allah, didorong Allah, dikai fasilitas Allah. Makanya kita ringan. Iku sing dilakoni ahlul ma'rifat. Lawal akhiruna te sing liya sing sok zuhud wau saru ilallah hamilina li athqalit taklif. Kululan dadi panjang bihim kelan wong akeh apa almasafatu jara. Akhire dekne repot. Sok ditangani sendiri. Fa insya Allah kelamun ngersano sapa wa taala adrokahum bilutfi. Nah Allah ngersano ya lumayan ditulung. Fa khodha mongko ngalap sapa wa bi aidihim min syuhudi muamalatihim ila syuhudi sabiqi taufiqi lahu. Tapi muga-muga barokah kepengin serius ya muga-muga ditulungi Allah. Fatobat lahum alawqat wa asyraqat fihim alinayah. Ya supaya kula suwun ojo sampai ono was-was sing mengganggu kenyamanan Anda hubungan sampai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terkait Allah. Terkait orang tua ya gitu. Misalnya wong tuamu itu cuek, katut babon, terus kurang ngurusi kue. Anggap bae pira-pira kue baru kayak wong tua dadi wujud. Baru kayak wujud kue nyembah Allah, melok nyekseni kesaksiane kudrohe Allah. Senajan to wong tuamu terlantar kue. Mbek bojo ya ngono. Baru kayak di bojo senajan judes kue diceluk ora jomblo. Keceluk kepayon, apa? Keceluk kepayon. Wah, itu cara wong dagang wis support ta. Gak penting. Lare, pokoke iku. Sementing. Ya setuju ya Mas Taufik ya? Setuju ya? Iya, ringan pokoknya. Dadi happy pokoke. Pokoke kula suwun sanget ya aja sampai ana was-was sing liya dilabika an kuslidzani billah wa rasulih ila suidzani billahi wa rasulih wa rasakana wal jami' husnadzanni wa billah al-fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.